Cyberbullying merupakan salah satu dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi seperti tindakan perundungan yang terjadi di dunia maya. Tindakan ini bisa terjadi pada media sosial seperti game online dan beberapa macam platform yang menyediakan kolom chat. Adapun beberapa jenis-jenis cyberbullying, seperti menyakiti orang lain berupa ejekan, pelecehan seksual, mempermalukan, atau bahkan ancaman fisik melalui anonim atau daring. Adapun beberapa penyebab cyberbullying seperti tekanan teman sebaya dalam upaya untuk menunjukkan dominasi atau mendapatkan pengakuan dari beberapa individu mungkin terlibat dalam perilaku bullying terhadap teman sebaya. Kurangnya empati, pengaruh lingkungan, karakter individu. Pencegahan cyberbullying. Pencegahan cyberbullying memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, orang tua, dan komunitas. Ada beberapa cara untuk mencegahnya yang cara efektif. Yang pertama ada edukasi literasi digital. Pendidikan tentang penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab sangat penting. Sekolah harus mengintegrasikan kurikulum literasi digital yang mencakup pemahaman tentang cyberbullying, dampaknya dan cara melaporkannya. Ini akan membantu siswa mengenali perilaku bullying dan memahami pentingnya empati dalam interaksi online. Yang kedua ada pelatihan untuk guru dan staf sekolah. Guru dan staf sekolah perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda cyberbullying dan cara mengatasinya. Mereka harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Yang ketiga ada keterlibatan orang tua. Orang tua juga harus dilibatkan dalam upaya pencegahan. Mereka perlu diberi informasi tentang cara mengawasi aktivitas online anak-anak mereka dan bagaimana mendiskusikan isu-isu terkait cyberbullying dengan anak-anak mereka. Yang keempat ada program dukungan teman sebaya. Membangun program dukungan di mana siswa yang dapat saling mendukung dan melaporkan perilaku bullying dapat menciptakan budaya yang lebih positif di sekolah. Program ini dapat melibatkan pelatihan bagi siswa untuk menjadi duta anti-bullying. Dan sekarang kita akan membahas tentang penanganan bagaimana pada cyberbullying. Penanganan kasus cyberbullying yang sudah terjadi memerlukan pendekatan yang sensitif dan terstruktur. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi yang pertama ada dukungan psikologis untuk korban. Korban cyberbullying sering mengalami dampak emosional yang serius, termasuk depresi, kecemasan, dan penurunan harga diri. Sekolah harus menyediakan akses ke konselor atau psikolog yang dapat membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan diri mereka. Selanjutnya yang kedua ada intervensi untuk pelaku. Penting untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk memahami kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka. Program rehabilitasi yang melibatkan konseling dan pendidikan tentang dampak dari tindakan mereka dapat membantu pelaku untuk berubah dan berkontribusi positif di lingkungan sosialnya. Untuk yang ketiga ada pelaporan dan tindakan disipliner. Sekolah harus memiliki prosedur yang jelas untuk melaporkan dan menangani kasus cyberbullying. Tindakan disipliner yang konsisten dan adil harus diterapkan untuk pelaku dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perilaku tersebut. Yang terakhir ada kolaborasi dengan pihak berwenang. Dalam kasus yang lebih serius, kolaborasi dengan pihak berwenang seperti kepolisian mungkin diperlukan untuk menangani tindakan yang melanggar hukum. Ini juga penting untuk memberikan rasa aman bagi korban dan mendorong mereka untuk melaporkan insiden yang sudah terjadi kepada mereka. Selanjutnya ada peran mahasiswa. Mahasiswa emang bisa berperan dalam mengatasi cyberbullying? Tentu, apa aja sih perannya? Mari kita ulas satu-satu. Yang pertama ada kampanye kesadaran, di mana mahasiswa ini bisa memberikan kampanye kepada orang-orang untuk lebih mengetahui apa aja sih bahaya dan bagaimana cara menghindari cyberbullying. Yang kedua ada penelitian dan pengembangan program. Mahasiswa bisa melakukan penelitian untuk uji coba
apa penyebab dan bagaimana cara mengatasi cyberbullying. Setelah itu mereka akan bisa memberikan program untuk merekomendasikan kepada orang-orang cara yang tepat untuk mencegah dan penanganan cyberbullying. Selanjutnya ada mentoring dan dukungan. Di mana mahasiswa ini bisa membantu adik-adik yang lebih muda untuk lebih mengetahui atau membimbing mereka untuk lebih mengetahui bagaimana cara aman menggunakan internet dan media sosial. Kemudian ada advokasi kebijakan, di mana mahasiswa ini bisa memberikan suara, menyuarakan apa sih pendapat mereka mengenai cyberbullying, dan biar itu pemerintah lebih mengetatkan aturan. Terus kemudian ada edukasi literasi digital, di mana mahasiswa ini bisa mengajarkan kepada anak-anak muda apa aja cara menghadapi tantangan dunia maya dan cara menggunakan media sosial yang lebih bijak dan lebih aman. Jadi, apa sih kesimpulan dari video kita atau materi ini? Kesimpulan dari masalah cyberbullying ini menunjukkan bahwa fenomena ini tuh masalah yang cukup serius yang dihadapi untuk saat ini. Terutama media sosial ini memiliki dampak yang berbagai macam ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan cyberbullying ini merupakan salah satu dampak negatifnya yang dapat merusak mental seseorang, seperti terjadinya kecemasan atau depresi, dan penyebabnya itu bisa aja dari tekanan teman sebaya, kurangnya empati, dan karakter individu. Kemudian ada pencegahan yang memerlukan pendekatan yang lebih mendalam mengenai yang melibatkan dari pendidikan di sekolahnya, guru-gurunya, orang tuanya, dan dukungan teman-teman dekatnya. Terus penanganan ini juga perlu dukungan dari pihak yang bersangkutan seperti psikolog, psikiater. Untuk pelaku dari cyberbullying itu mungkin bisa direhabilitasi. Mahasiswa ini juga berperan penting dalam menghadapi cyberbullying ini, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, untuk mengajukan suara mereka, memberikan kesadaran, penelitian, advokasi kebijakan. Terus dari kolaborasi ini semua itu bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para individu. See you.